Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa, tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan, dan tidak akan ada akhirnya. Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius. Dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil, dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol
jadi teori ini segera dibuang. Teori 2, super void. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut super void. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda super void di sana. Selain itu, void dan super void yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain, dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita. Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua. Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukannya, hal itu bisa mengubah dunia sains selamanya. Kita tidak hanya akan mengonfirmasi teori alam semesta paralel, tapi juga teori Dawai yang terkenal itu. Dan itu bisa menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia kita. Tapi jika ini terjadi, kita akan mendapatkan lebih banyak pertanyaan daripada yang sudah ada. Bagaimana kedua alam semesta ini bisa bertabrakan? Bagaimana cara kerjanya? Sejauh ini, semua itu masih berupa dugaan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa titik dingin tersebut merupakan jejak tabrakan alam semesta paralel. Tapi, kita juga tidak bisa membantahnya. Sebenarnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Tapi, tetap saja menarik untuk dicari tahu.